Cerita dimulai dengan kemunculan Xiaoyan di arena kompetisi yang membuat wajah Lilian berseri-seri. Namun Xiaoyan segera memintanya untuk tetap tenang dan tidak membocorkan identitasnya. Tindakan Xiaoyan yang tiba-tiba muncul dan mengganggu jalannya kompetisi menarik perhatian semua orang, terutama para ahli dari pavilion Fenglei. Tak lama kemudian, sekelompok ahli dari pavilion Fenglei muncul dan mengepung Xiaoyan dari segala arah. Perubahan mendadak itu membuat Wang Chen cukup terkejut. Tatapannya terkunci pada Xiaoyan. Ia merasa kesal karena ada yang berani mengganggu kesenangannya. Situasi di arena semakin menegang. Xiaoyan pun membuka mulutnya dan mengatakan, menurut aturan kompetisi, seseorang tidak diperbolehkan menyerang siapapun yang sudah menyerah. Namun Wang Chen jelas telah melanggar aturan ini. Bukankah lebih baik kalian menghukumnya daripada mengejarku? Sekelompok ahli dari pavilion Fenglei yang mengepung Xiaoyan pun mengalihkan pandangan mereka ke arah Wang Chen. Meskipun semua yang dikatakan Xiaoyan benar, Wang Chen adalah murid utama dari pavilion musim semi. Selain itu, Wang Quanzunxi masih berada di kursi VIP dan menyaksikan jalannya pertandingan, membuat mereka tidak berani mengambil tindakan dan hanya bisa mengabaikan perbuatan Wang Chen tersebut. Wang Chen pun berkata, dia hanyalah sampah yang mengandalkan keberuntungan untuk bisa sampai ke titik ini. Seharusnya tidak masalah jika aku bertindak kejam dan membunuhnya di hadapan Xiaoyan. Kata-kata provokasi semacam ini tidak membuat Xiaoyan terbawa emosi. Dia hanya tersenyum dan berkata, sepertinya kualitas para ahli dari pavilion musim semi sangatlah rendah. Aku yakin kau bisa bertahan sampai sekarang sepenuhnya karena kau mengandalkan reputasi dari pavilion musim semi. Wang Quanzunxi yang berada di kursi VIP bersuara, sebagai generasi muda, kau tidak berhak membahas masalah pavilion musim semi milikku. Aku ingin tahu siapa guru yang sudah mendidik murid sombong sepertimu. Di saat bersamaan, Wang Quanzunxi mencoba mengukur kekuatan Xiaoyan. Tetapi penglihatannya terhalang oleh lapisan api yang sangat kuat, membuat Wang Quanzunxi tertegun karena dia tidak mampu melihat kekuatan Xiaoyan. Xiaoyan yang mendengar kata-kata Wang Quanzunxi tampak waspada. Dia tidak menyangka orang tua itu akan campur tangan. Karena tak ingin memperburuk situasi, Xiaoyan lalu menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Wang Quanzunxi tampaknya sudah memandangku terlalu tinggi. Kali ini aku hanya ingin meminta keadilan atas tindakan Wang Chen dan tidak ada niat untuk menjelekkan pavilion musim semi. Aku yakin para ahli Dosun lainnya juga tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Sebagian besar ahli yang ada di bangku penonton pun kagum melihat Xiaoyan tetap tenang menghadapi 4 elit Dosun. Mentalitas seperti ini jelas bukan sesuatu yang dimiliki oleh ahli biasa. Wang Quanzunxi pun meminta Lei Xunxi agar segera menyelesaikan masalah ini. Sebagai tuan rumah dan penyelenggara kompetisi, Lei Xunxi tidak bisa bertindak gegabah atau memihak salah satu pihak, karena hal ini akan berdampak pada reputasi pavilion Fenglei. Lei Xunxi pun meminta saran dari Xian Junxi dan Feng Xunxi. Beberapa perdebatan terjadi di antara para elit Dosun yang hadir. Pada awalnya, Wang Quanzunxi berniat menghukum Xiaoyan sesuai aturan dan mengeluarkannya dari area pegunungan. Namun Feng Xunxi dan Qian Junxi tidak setuju, karena Xiaoyan tidak melakukan kesalahan dan kompetisi masih harus dilanjutkan. Mereka menyarankan agar membiarkan Xiaoyan dan Lilian pergi. Perkataan ini membuat Wang Quanzunxi kesal, tetapi karena harus menghadapi dua elit Dosun, dia hanya bisa mengalah dan mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan. Karena kau berpikir Wang Chen bisa bertahan berkat reputasi pavilion musim semi, aku akan memberikanmu kesempatan untuk bertarung dengannya. Apapun hasilnya, aku berjanji akan membiarkanmu pergi. Kata-kata ini menimbulkan keributan di seluruh arena, menandakan bahwa Wang Quanzunxi tidak berniat melepaskan Xiaoyan begitu saja. Lilian yang mengetahui kekuatan Wang Chen pun meminta Xiaoyan untuk tidak bertindak ceroboh dan menerima tantangan tersebut. Namun Xiaoyan hanya tersenyum dan meyakinkan Lilian agar tidak cemas. Sebagai murid dalam dari Akademi Tianan, dia tidak akan kalah dari murid berandalan seperti Wang Chen. Ketika mendengar Xiaoyan bersedia menerima tantangan tersebut, senyum jahat perlahan melebar di wajah Wang Quanzunxi. Dia yakin terhadap kemampuan Wang Chen.
Setelah berendam di kolam darah surgawi, kekuatannya telah mencapai tingkat setengah langkah ke kelas Dozong. Lee Junri pun tidak punya pilihan selain mengizinkan pertarungan tersebut. Setelah mendapat persetujuan, Duo Hwan Junsi tersenyum puas dan mengalihkan pandangannya ke arah Wang Chen sambil berkata, "Masalah ini disebabkan olehmu, jadi kau harus bisa menyelesaikannya dengan baik. Jika gagal, kau harus menerima konsekuensi karena mempermalukan pavilion musim semi." Wang Chen pun segera mengencangkan belati di tangannya dan bersiap menyerang Xiaoyan. Para ahli yang tersisa pun menjauh dan menghentikan kompetisi sementara waktu. Semua orang ingin tahu apakah Xiaoyan mampu bersaing dengan jenius muda seperti Wang Chen. Lin Yan di belakang Xiaoyan semakin cemas. Meskipun dia merasakan aura Xiaoyan jauh lebih kuat darinya, namun Wang Chen adalah ahli sejati di puncak kelas Do Huang yang mampu bersaing dengan elit Dozong. Dan dia terkenal kejam. Siapapun yang bertarung dengannya akan mengalami kelumpuhan atau bahkan kematian. Wang Chen di tengah arena menatap tajam ke arah Xiaoyan dan berkata, "Bocah, aku akan membuatmu menyesal karena menyinggung pavilion musim semi milikku. Jika kau menyerah dan bersujud di hadapanku 3 kali, mungkin aku akan melepaskanmu." Xiaoyan mengabaikan perkataan Wang Chen. Dalam sekejap, Douhi tubuhnya melonjak dan berkumpul di tangannya, membentuk penguasa hijau giok. Xiaoyan belum berani menampilkan penguasa hitam yang asli karena takut identitasnya terbongkar. Saat Wang Chen bergerak dan melesat ke arah Xiaoyan, dia mencoba menyerang setiap titik vitalnya. Meski pergerakan Wang Chen sangat cepat, Xiaoyan berhasil memblokir semua serangannya dengan mudah. Tak sampai di situ, Wang Chen melepaskan Douhi kegelapan yang berubah menjadi sepasang ular menerkam Xiaoyan. Xiaoyan mengepalkan tinjunya dan menghancurkan serangan tersebut, menimbulkan ledakan sonik yang cukup kuat hingga mendorong Wang Chen mundur. Wang Chen merasa harus mulai bertarung serius. Douhi kegelapan yang sangat pekat melonjak dari tubuhnya, membentuk pilar Douhi yang menembus langit. Aura Wang Chen mencapai kondisi puncak, hampir menyamai elit Dozong. Para ahli di bangku penonton terkejut menyadari kekuatan Wang Chen yang melampaui puncak kelas Do Huang. Sorakan dari penonton meletus seketika saat mereka menyaksikan pertarungan memukau di arena. Tak seorang pun menyangka bahwa Xiaoyan mampu bertarung seimbang dengan Wang Chen. Meskipun ia telah mengerahkan seluruh kemampuannya, hal ini menunjukkan bahwa pilihan Xiaoyan bukanlah tindakan sembarangan, melainkan keputusan yang berdasarkan kemampuan dan kualifikasi yang dimilikinya. Para elit Dozong yang duduk di kursi VIP, terutama Wang Hwan Junsi, tampak terkejut melihat penampilan Xiaoyan. Mereka bisa melihat bahwa kekuatannya terus melonjak, hampir melampaui Wang Chen. Sosok pemuda berjubah hitam itu jelas tidak sesederhana yang mereka kira. Jika pertarungan ini terus berlanjut, besar kemungkinan Wang Chen yang akan mengalami kerugian. Pertempuran sengit di arena masih berlanjut. Semua orang melihat bayangan penguasa hitam yang melindungi Xiaoyan tiba-tiba menghilang. Aura agung yang jauh lebih kuat dari Wang Chen meluap dari tubuh Xiaoyan dan mengalir ke dalam penguasa di tangannya. Saat ini Xiaoyan berniat menggunakan bentuk kedua dari teknik 6 penguasa yang ia pelajari saat berlatih di dunia magma. Meskipun ini pertama kalinya Xiaoyan menggunakan teknik tersebut setelah mencapai kelas Dozong, ia sangat yakin daya hancur yang dihasilkan jauh lebih kuat dari teknik tebasan tsunami pemecah api. Energi Douhi mengalir deras ke dalam penguasa. Lonjakan energi ini membuat para jenius dari 4 pavilion terkejut, menyadari bahwa pemuda berjubah hitam itu sebenarnya adalah seorang elit Dozong. Feng Qing'er merasakan perasaan familiar, seolah mereka pernah bertemu sebelumnya. Lin Yan yang berdiri di tepi arena tampak terkejut melihat pencapaian Xiaoyan. Ketika mereka berpisah di Kekaisaran Jiama, kekuatan Xiaoyan masih berada di puncak kelas Do Huang. Siapa sangka dalam beberapa tahun, Xiaoyan telah mencapai kelas Dozong. Para elit Dozong di kursi VIP perlahan menunjukkan ekspresi serius. Meskipun kekuatan kelas Dozong bukanlah ancaman bagi mereka, melihat pemuda berusia 20-an dengan bakat luar biasa sulit ditandingi oleh para jenius muda lainnya.
Wang Chen pun tidak percaya bahwa pemuda yang diremehkan sebelumnya ternyata seorang elit Dosong. Namun dia belum menyerah dan bersikeras melawan Xiaoyan. Menyadari hukuman yang akan diterimanya jika kalah, pikiran ini membuat kegilaan di hati Wang Chen meluap. Energi hitam pekat melonjak dari tubuhnya dengan cepat, membuat para penonton tercengang melihat Wang Chen menggunakan teknik darah dari pavilion musim semi. Energi kegelapan berkumpul di tangan kanan Wang Chen, siap melepaskan teknik terkuatnya. Energi di dalam penguasa Xiaoyan juga mencapai puncaknya. Sebuah tebasan kuat melesat dan menabrak lengan hitam Wang Chen. Ketika kedua serangan tingkat tinggi bertabrakan, ledakan dahsyat mengguncang seluruh arena. Tak lama kemudian, salah satu petarung terlempar keras hingga menghantam tembok pembatas di tepi arena. Sosok itu adalah Wang Chen, perwakilan dari pavilion musim semi. Darah segar merembes keluar dari mulutnya, merasakan sebagian besar organ dalamnya hancur. Ketika Wang Chen mencoba memulihkan diri, gumpalan api hijau giok tiba-tiba membakar tubuhnya dari dalam. Sementara itu, Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya ke arah para elit Dozun, berniat meninggalkan arena secepat mungkin. Tepat ketika Xiaoyan melangkah ke tepi arena, Wang Chen berteriak menghentikannya. Sambil menahan rasa sakit, Wang Chen tersenyum puas dan berkata, "Sepertinya kau telah mendapatkan banyak manfaat setelah keluar dari kolam darah surgawi. Tak kusangka kau berhasil maju ke kelas Dozong dalam waktu 3 bulan, Xiaoyan." Nah guys, itu tadi pembahasan tentang alur cerita Battle Through the Heaven Season 5 episode 103. Like kalau kalian suka sama video ini dan jangan lupa buat nyalain notifikasinya supaya nggak ketinggalan update konten-konten di channel ini. See you on the story selanjutnya.